menjelaskan tentang pengaruh penyebaran hoaks di media sosial terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Testianti Daily dengan NIM 240201010001 Prodi Manajemen. Dan ya, kita masuk di slide pertama. Ada judulnya, yaitu pengaruh penyebaran hoaks di media sosial terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan slide kedua ada latar belakang fenomena hoaks di era digital Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi sosial masyarakat Indonesia. Media sosial menjadi ruang publik baru yang memfasilitasi pertukaran informasi secara masif dan cepat. Namun, kemudahan akses informasi ini juga membawa dampak negatif berupa penyebaran hoaks yang mengancam persatuan bangsa. Konten hoaks kerap mengandung narasi pemecah belah yang memanfaatkan sentimen sara, politik, dan ideologi. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak kohesi sosial dan melemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa Indonesia. Fokus identifikasi masalah. Bagaimana karakteristik penyebaran hoaks di media sosial Indonesia? Apa dampak hoaks terhadap persatuan dan kesatuan bangsa? Bagaimana upaya mitigasi penyebaran hoaks untuk memperkuat kesatuan nasional? Selanjutnya, ada data empiris penyebaran hoaks di Indonesia. Data dari berbagai lembaga pemantau menunjukkan peningkatan signifikan konten hoaks di Indonesia, terutama pada momentum politik dan isu sensitif. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ribuan konten negatif yang harus ditangani setiap tahunnya. Dengan media sosial sebagai platform utama penyebaran. Platform media sosial. Persentase hoaks. Kategori dominan: Facebook 38%, politik dan sara. WhatsApp 32%, kesehatan dan politik. Twitter atau X 18%, politik. Instagram 12%, sosial dan ekonomi. Sumber Komuninfo dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo 2023. Seterusnya, ada metodologi pendekatan penelitian, metode studi kasus. 1. Pengumpulan data, analisis konten hoaks dan platform media sosial utama di Indonesia, data laporan Kominfo, dan hasil survei masyarakat tentang literasi digital. 2. Identifikasi kasus. Pemilihan kasus-kasus penyebaran hoaks yang berdampak signifikan terhadap disharmoni sosial dan konflik horizontal di berbagai daerah. 3. Analisis dampak. Evaluasi dampak hoaks terhadap persatuan bangsa menggunakan kerangka teori nasionalisme dan kohesi sosial. 4. Regulasi data. Validasi temuan melalui studi literatur, wawancara pakar komunikasi, dan analisis kebijakan pemerintah terkait penanganan hoaks. Next, di slide berikutnya ada kajian teori persatuan bangsa dan nasionalisme. 1. Persatuan bangsa. Kondisi masyarakat yang bersatu dalam keberagamaan, mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa Indonesia.
2. Nasionalisme. Kesadaran kolektif sebagai bangsa yang memiliki identitas, sejarah, dan tujuan bersama. Nilai Pancasila menjadi landasan nasionalisme Indonesia yang inklusif. 3. Kohesi sosial. Kekuatan ikatan yang menyatukan anggota masyarakat melalui nilai bersama, kepercayaan, dan solidaritas yang esensial bagi persatuan bangsa. Kemudian, ada konsep media sosial dan hoaks dalam konteks Indonesia. Diagram menunjukkan alur penyebaran informasi hoaks dan dampaknya terhadap masyarakat. Media sosial sebagai ruang publik digital, platform digital yang memfasilitasi interaksi dan berbagi informasi secara real time, menciptakan ekosistem komunikasi yang kompleks dan masif di Indonesia. Karakteristik hoaks, informasi palsu dan menyesatkan yang disebarkan secara sengaja, mengandung narasi provokatif dan emosional, memanfaatkan bias kognitif dan sentimen kelompok, menyebar viral melalui mekanisme berbagi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dampak hoaks terhadap persatuan bangsa Indonesia. 1. Polarisasi sosial. Hoaks mempertajam dikotomi kita versus mereka, menciptakan kelompok-kelompok yang saling berkonfrontasi berdasarkan identitas politik, agama, atau etnis. Hal ini merusak dialog konstruktif antar kelompok. 2. Erosi kepercayaan publik. Penyebaran informasi palsu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, media massa, dan sesama warga. Ketidakpercayaan ini menghambat kolaborasi untuk kepentingan nasional. 3. Konflik horizontal. Hoaks bermuatan sara memicu gesekan dan konflik antar kelompok masyarakat di tingkat lokal. Beberapa kasus menunjukkan hoaks sebagai tematik kerusuhan dan kekerasan komunal. 4. Pelemahan nilai Pancasila. Narasi hoaks yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila mengikis fondasi ideologis persatuan bangsa. Toleransi, keadilan, dan persatuan sebagai pilar nasional mengalami degradasi. Kemudian, ada pembahasan mekanisme hoaks merusak persatuan nasional. Analisis kritis. Hoaks beroperasi dengan memanfaatkan psikologi massa dan algoritma media sosial yang memperkuat echo chamber. Informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat daripada fakta karena memicu respon emosional yang kuat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hoaks menargetkan garis fault line sosial, perbedaan agama, etnis, dan politik untuk memaksimalkan dampak pemecah belah. Kurangnya literasi digital memperparah situasi di mana masyarakat kesulitan memverifikasi informasi dan rentan menjadi penyebar hoaks tanpa disadari. Untuk seterusnya, ada kesimpulan dan rekomendasi. Penyebaran hoaks di media sosial merupakan ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus ditangani secara komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. 1. Penguatan literasi digital. Implementasi program literasi digital masif di semua tingkat pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kritis masyarakat. 2. Penegakan hukum. Penerapan konsisten regulasi anti hoaks dengan pendekatan edukatif dan
represif yang seimbang. 3. Kolaborasi multi pihak, sinergi pemerintah, platform media sosial, akademisi, dan masyarakat sipil dalam ekosistem informasi yang sehat. Dan slide terakhir, ada daftar pustaka sebagai penguat PPT ini. Untuk itu, sekian saja video presentasi dari saya. Jika ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Maka dari itu, saya Tusdianti Daily sebagai selaku pemateri pamit undur diri. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Bye.